Abdullah Hemahua meminta untuk Jokowi diseret masuk ke penjara. Dia ikut gabung demo di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya satu, bukan demi bangsa, bukan demi negara, bukan demi rakyat, bukan demi kesejahteraan anak cucu kita ke depan. Jujur aja ente, demi Anies Rashid Baswedan. Bahkan masa di depannya itu teriak-teriak, gantung Jokowi. Ini sudah gila sih para pendukung Anies ini. Nanti kita akan buka siapa Abdullah Hemahua ini. Profilnya sudah. Ini penting loh. Ketika orang-orang sadis di dalam statement, kita perlu cek profil dia sebetulnya siapa sih. Statement yang pernah dia keluarkan seperti apa. Yang jelas dia selalu berkaitan dengan Islam kanan, saudara. Oke, sebelum kita masuk ke si Abdullah Hemahua, kita akan lihat nih anak abah atau nenek abah yang ini bagian daripada dosa Anies Baswedan menurut saya. Ente Pak Anies harus menerangkan kepada pendukung ente bahwa Anda manusia biasa yang kalaupun kalah itu biasa. Ini ada yang sampai kayak gini loh, gila sekali ini. Mama padahal greget saya tadinya nggak mau ngangkat, tapi mau bagaimana lagi, ini statementnya sudah terracuni otak dia tuh. Yang lainnya mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan, tidak ada yang ditakutinya. Kita sudah terima DP surga. Dengan kita datang ke sini, nyawa kita serahkan pada Allah. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara. Anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Ya Allah, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Kacau gak sih ini? Anak abah yang kayak gitu tuh, nenek abah yang kayak gitu tuh. Dan banyak loh, bukan hanya satu. Satu kali lagi, saya nggak menyalahkan ibu ini 100%. Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab, tim sesnya yang harus bertanggung jawab. Jelas kacau statementnya itu tuh. Bahkan berani meminta Allah untuk mencabut nyawanya. Gimana sih mencabut nyawa Pak Jokowi? Udah kebablasan. Jadi melihat seolah masalah politik ini adalah masalah akidah. Bila Anies tidak menang, dunia akan hancur, akan kiamat, Indonesia akan runtuh. Itu problem loh. Sadarkan Pak Anies, para pendukung Anda yang kayak gitu tuh. Kita percaya bahwa Anda adalah manusia yang luhur intelektual. Makanya please, ini karena jujur saja saya iba melihatnya para pendukung Anies yang kayak gini tuh. Di satu sisi saya pengen marah, di sisi lain kasihan gitu loh. Korban politik namanya, sudah tercuci otaknya. Melihat persoalan politik ini seolah persoalan agama, persoalan akidah, seolah perang Uhud, perang Badar. Mereka berkali-kali mengatakan sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Ini kan seolah di medan perangan melawan hak dan batil. Bukan, ini politik. Ini bukan agama, ini bukan persoalan akidah. Ini persoalannya di akal, strategi biasa aja kok. Semua kandidat ini juga orang Islam kalau kita mau mengatakan Islam-Islaman ya. Dan kalaupun tidak Islam tidak jadi masalah, mau dibolehkan di dalam aturan negara kita kok. Jadi nggak habis pikir saya.
Kasihan. Demi apapun kasihan. Tulus ya, dia ngomong itu tulus. Artinya yang salah bukan dianya. Yang mencuci otak dia itu yang salah. Yang kurang ajar, yang biadab itu tuh. Coba kita dengarkan si Abdullah Mahahua ini. Kacau juga dia. MPR 11 Mei 98 menetapkan bahwa para presiden, wakil presiden, pejabat negara yang korupsi harus dibawa ke pengadilan. Karena itu setelah lengsernya Soeharto tetap dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Apakah Bapak Ibu sudah sekalian inginkan juga dibawa ke pengadilan korupsi? Saya ke pengadilan. Gantung saja. Perhatikan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Pertama, ketika menjadi wali kota Solo, korupsi anggaran pendidikan. Ketika menjadi gubernur DKI, korupsi mobil bus transportan. Ketika jadi presiden, korupsi dana APBN, dana bansos, pembangunan dari Aceh sampai Papua Barat itu dikorupsi. Karena itu tidak ada pilihan lain. Jokowi harus diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kenapa Jokowi harus dibawa ke pengadilan? Sebab pertama, sebelum Jokowi jadi presiden, indeks persepsi korupsi Indonesia itu mencapai 42. Dan ketika 10 tahun kurang lebih Jokowi menjadi presiden, indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 32, minus 10, lebih rendah dari Timor Leste. Itu karena korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan aparatnya. Yang kedua, Jokowi punya andil besar membuat orang Indonesia itu menjadi bodoh. Kenapa? Karena dalam pemerintahan Jokowi, tingkat intelektual Indonesia atau IQ itu hanya sama dengan IQ simpanse, yaitu 78. Kenapa? Karena anggaran pembangunan dari Aceh sampai ke Papua Barat itu dikorupsi oleh rezim Jokowi. Padahal wilayah Indonesia itu 2/3 adalah laut. Bagaimana mungkin orang NTT, bagaimana orang NTP, bagaimana orang Papua, bagaimana orang Sulawesi Selatan itu mengalami penderitaan kekurangan gizi anak-anaknya? Stunting merupakan angka yang sangat tinggi di Indonesia. Bahkan kita berada pada urutan yang terakhir di Asia Tenggara sebagai negara yang paling korupsi. Karena itu maka jika korupsi mau diberantas dengan tuntas, tidak ada cara lain, harus Jokowi diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi. Bersediakah saudara-saudara pemerintah menyeret Jokowi ke pengadilan korupsi? Karena itu Undang-Undang Dasar 45 yang baru mewajibkan, mengamanatkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang ditetapkan oleh negara, oleh konstitusi, agar supaya menyelesaikan persengketaan antar lembaga, khususnya tentang pemilu, pilpres, pilkada, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka jika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana surat terbuka yang disampaikan oleh Presiden tadi, maka saya ingin ingatkan kepada para anggota Mahkamah Konstitusi dan Bapak Ibu sekalian, saya dengan teman-teman KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi.
Dan kalau bapak-bapak anggota Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang tidak memperhatikan sejarah masa silam MK, maka hal itu bisa akan berulang kembali. Oleh karena itu kita datang ke situ memberikan dukungan moral, memberikan support kepada anggota MK. Dan dalam sisi ketatanegaraan dalam dunia modern, hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu maka jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya adalah di neraka. Udah pada sarap ya, pendukung Anies itu udah pada sarap. Udah nggak bisa akal sehatnya dipakai, digunakan, udah nggak bisa. Penting untuk kita ngecek profil dia, siapa sebetulnya Abdullah Hemahahua. Karena profil itu menentukan salah satunya statement akan seperti apa. Ketika statementnya agak sadis seperti ini, kita cek. Ternyata, Abdullah Hemahahua. Dia yang selalu ngomentari Densus 88. Ketika ada bom bunuh diri, dia mengatakan, wah itu pengalihan isu. Bayangkan, teroris bom bunuh diri ini katanya pengalihan isu. Goblok. Masa bom bunuh diri pengalihan isu sih? Ente mau jadi alat untuk pengalihan isu, tetapi resikonya mati. Mau nggak? Nggak mungkin mau. Itu bukan, ketika orang mati ini, urusannya mati. Bom bunuh diri. Apakah yakin demi uang, demi jabatan, demi yang sifatnya duniawi? Nggak mungkin. Pasti demi sesuatu yang sifatnya di luar duniawi. Dia mengharapkan setelah kematian ada kebahagiaan. Urusan ukhrawi, urusan ideologi yang keliru itu. Tak mungkin pengalihan isu. Satu kali lagi saya tanya, Anda mau nggak dijadikan alat untuk pengalihan isu, tetapi taruhannya nyawa ente harus melayang? Ngapain? Nggak mungkin. Orang itu mati karena pasti sesuatu urusannya di luar duniawi, urusan ideologi yang keliru, saudara. Kemudian dia pernah juga mengatakan penemuan atribut FPI saat penangkapan terduga teroris adalah rekayasa. Ya udah kelihatan lah. Tampilannya juga kayak gitu kok, kelihatan sebetulnya. Otaknya kemana? Jadi kalian masih percaya orang-orang kayak gini akan memperbaiki bangsa ini? Tulus mereka? Saya nggak percaya. Saya justru percaya bahwa mereka itu hanya ingin mengacaukan situasi ini. Kacau, urusannya ribut. Urusannya mendelegitimasi segala apa produk demokrasi. Gitu, bos. Mendelegitimasi segala apa produk demokrasi. Sok-sokan. Islah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, yang di awal itu ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu itu polos ya. Dia ibu-ibu polos. Tapi kalau Abdullah Hemahahua, dia aktor juga. Ideolog juga dia tuh. Bahaya orang-orang kayak gini tuh. Bahaya. Kalau si ibu itu hanya korban. Tapi kalau Abdullah Hemahahua, ini ideolognya dia. Nih, di Indonesia itu, kalian akan selamat, akan damai hidupnya bila tidak menyentuh minimal 3. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, teroris. Udah, Anda kalau tidak menyentuh yang 3 ini, santai hidup ente. Ideologi Anda tidak radikalis teroris. Kemudian tidak menyentuh narkoba. Kemudian yang ketiga, tidak korupsi kalau pejabat ya.
Udah selesai. Selesai, aman hidup ente. Tapi kalau sudah menyentuh ke kanan-kanan pikirannya, berbau-bau teroris, hidup Anda nggak bakalan damai, nggak bakalan aman, nggak bakalan beres. Catat aja, 3 hal jauhi: korupsi, narkoba, kemudian teroris. Jangan berani coba-coba mendekat ke yang 3 itu. Apalagi masuk, mendekat saja jangan. Kita harus waspadakan. Kasihan. Mereka akan gak bakalan aman hidupnya. Kejahatan itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.